Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab amar ma'ruf nahi munkar. Hadis yang kelima, an ummil mu'minina ummi salamata hindin binti abi umayyata Hudzaifah radhiyallahu anha. Diceritakan dari ummul mukminin, ibunya semua orang yang beriman, yaitu Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang memiliki nama asli Hindun binti Abi Umayyah, yang merupakan kunyah dari Hudzaifah radhiyallahu anha. Apa yang dimaksud dengan ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, yaitu dalam dua hal. Yang pertama dalam hal kehormatan, maka istri-istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kehormatan seperti halnya ibunda kita masing-masing. Maka kita wajib untuk menghormati, memuliakan istri-istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya kita diwajibkan untuk memuliakan, mengagungkan ibunda kita masing-masing. Yang kedua, yaitu dalam hal haramnya kita menikahi istri-istri baginda Rasul setelah beliau wafat. Seperti halnya kita diharamkan untuk menikahi ibunda kita masing-masing. Dalam dua hal itulah istri-istri baginda Rasul disebut sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kalau dalam masalah lain-lainnya tidak sama seperti ibu kita, seperti contoh berduaan dengan istri baginda Rasul, ya tetap tidak boleh. Atau kemudian menyentuh kulitnya, seperti halnya kita boleh menyentuh kulit ibunda kita, ya maka tidak boleh. Hanya dalam dua hal tadi, istri-istri baginda Rasul disamakan dengan ibunda kita, yaitu pertama dalam hal kewajiban menghormati dan memuliakan mereka, yang kedua dalam hal haramnya menikahi mereka sepeninggal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu pertanyaan besar sebenarnya, istri baginda Rasul itu ada berapa jumlahnya? Ini yang mohon maaf seringkali kita tidak mengetahui. Padahal istri-istri baginda Rasul tadi disebut sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Maka betapa kita tidak beradabnya ketika kita tidak mengetahui ibunda kita, yaitu istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam beberapa kitab Sirah Nabawiyah disebutkan bahwa istri baginda Rasul itu seluruhnya ada 13. Seluruhnya ada 13. Yang pertama tentu saja Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Ini perempuan pertama yang dinikahi oleh baginda Rasul setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Ketika masih bersama Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasul hanya satu, Sayyidah Khadijah saja. Baru setelah Sayyidah Khadijah wafat, Rasul kemudian menikah dengan Sayyidah Saudah. Yang ketiga yaitu Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Sayyidah Hafsah binti Umar ibn al-Khattab.
Jadi sahabat Umar itu di samping sahabatnya baginda Rasul juga mertuanya baginda Rasul, sama seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, juga mertuanya baginda Rasul. Tetapi status mertua ini tetap masih kalah dengan status kerasulan. Jadi baginda Rasul itu dengan sahabat Abu Bakar menantu, tetapi beliau sebagai seorang rasul. Harusnya kan di mana-mana seorang menantu itu harus lebih hormat kepada mertuanya. Tetapi karena baginda Rasul itu statusnya sebagai rasul, ya tetap status rasul itu lebih tinggi dibandingkan status sebagai seorang mertua. Kemudian yang kelima Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Lalu kemudian yang keenam Sayyidah Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah tadi. Ini yang menjadi perawi dari hadis yang akan kita bahas. Sayyidah Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Kemudian yang ketujuh Sayyidah Zainab binti Jahash bin Rabbab. Jadi ada dua istri baginda Rasul yang namanya sama, yaitu Zainab. Yang satu Zainab binti Khuzaimah, yang kedua Zainab binti Jahash. Beliau dari Bani Asad bin Khuzaimah. Awalnya Sayyidah Zainab binti Jahash ini merupakan istri dari sahabat Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkatnya baginda Rasul. Rasul dulu pernah punya anak adopsi, anak angkat. Bahkan kemudian namanya diganti, bukan Zaid bin Harithah tetapi Zaid bin Muhammad. Sehingga orang-orang tahunya, wah ini anaknya baginda Rasul ini. Tapi kemudian ketika turun ayat yang menyatakan dilarang untuk merubah nasab meskipun kepada anak angkat kita sendiri, maka akhirnya dirubah lagi menjadi Zaid bin Harithah, dikembalikan kepada ayahnya yang asli. Namanya belakangnya Zaid bin Harithah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Maka itu kita kalau punya anak angkat, meskipun itu dari bayi, meskipun dari lahir, atau bahkan masih dalam kandungan, sudah ada kesepakatan dengan orang tuanya bahwa anak ini nanti akan menjadi anak kita, anak asuh kita, anak angkat kita, tetap untuk status bin atau bintinya kembalikan kepada ayah kandungnya. Tidak boleh dirubah nama kita. Meskipun kemudian kita beralasan ini sejak dalam kandungan yang ngasih suplemen, vitamin dan seterusnya saya, yang ngurusi kelahiran saya, tetap itu tidak ngaruh. Binti atau bin harus tetap kembali kepada ayah aslinya. Nah, setelah menikah dengan Sayyidah Zaid bin Harithah, kemudian dicerai oleh sahabat Zaid bin Harithah tadi. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasul menikahi Sayyidah Zainab binti Jahash, yang saat itu di Arab jahiliyah termasuk larangan yang sangat keras dan termasuk aib. Jadi kalau ada mantan mertua, meskipun ini anaknya anak angkat, lalu kemudian menikahi mantan menantunya, meskipun menantu dari anak angkatnya, itu dulu di Arab jahiliyah nggak boleh, termasuk aib yang sangat besar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasul menikahi Sayyidah Zainab binti Jahash, bukan hanya sekedar Allah menerangkan bahwa anak angkat itu tidak ada sama sekali hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, termasuk menantunya pun tidak masalah, dinikahi oleh mantan mertua yang merupakan orang tua angkat dari suaminya. Itu tidak cukup dengan menggunakan penjelasan hukum, tapi langsung disuruh menikahi. Rasul awalnya ya memikir pertimbangan, ini bagaimana nanti. Tetapi Rasul kemudian betul-betul diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini baik. Jadi kadang-kadang untuk merubah sesuatu itu perlu gebrakan yang radikal. Untuk merubah kebiasaan Arab jahiliyah yang punya pandangan bahwa anak angkat itu seperti anak kandung sendiri, termasuk istrinya juga tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya, langsung dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah
langsung menikahkan baginda Rasul dengan Sayyidah Zainab binti Jahash. Lalu kemudian Sayyidah Juwairiyah bintil Harith. Sayyidah Juwairiyah bintil Harith. Kemudian yang ke-9 Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Kemudian yang ke-10 Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Lalu yang ke-11 Sayyidah Maimunah bintil Harith. Sayyidah Maimunah bintil Harith. Lalu ada lagi 2. Setelah 11 ini ada lagi 2, tetapi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempat berada dalam satu atap. 2 itu disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham. Yang pertama yaitu Amrah binti Yazid Al-Kilabiyah. Yang kedua Asma bintin Nu'man Al-Kindiyah. Jadi ada 13 totalnya. Itu istri baginda Rasul. Tapi ada salah satu itu yang ketika menikah dengan baginda Rasul, tetapi menikahnya itu belum satu tempat, baru kemudian didatangkan dari perjalanan agak jauh. Ternyata kemudian ada beberapa perempuan Arab itu iri, lalu kemudian bisiki perempuan istri baginda Rasul ini, nanti kamu kalau sudah dekat dengan baginda Rasul Muhammad, kamu nanti ngomong begini, Allahumma inni a'udzubika min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu ditipu oleh orang Arab. Jadi, ya Allah, berikanlah perlindungan kepada saya, aku berlindung kepada engkau dari baginda Rasul. Nah ini kan seperti halnya Rasul seperti setan. Dia minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari baginda Rasul. Cuma dia ini tidak ngerti bahasa Arab artinya. Maka akhirnya begitu bertemu dengan baginda Rasul, dengan bangga dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min Muhammadin. Ya Rasul langsung marah. Loh, saya diminta oleh perempuan ini dia berlindung kepada Allah dari saya, akhirnya langsung tidak jadi itu. Nah ini makanya penting sekali kalau kita diajari sesuatu itu penting tahu artinya. Wiritan-wiritan, hizib-hizib itu kalau tidak tahu artinya, tanya artinya apa ini. Jangan hanya terima saja. Dikasih doa, Allahumma zawijni ithnataini wa thalitha wa rabi'ah umpamanya. Ya Allah, nikahkanlah saya dengan perempuan kedua, perempuan ketiga, perempuan keempat. Diterima saja, qabiltu. Akhirnya ngomong di depan istrinya, istrinya tahu bahasa Arab, marah istrinya itu. Jadi tahu artinya penting. Nah, kalau Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah yang melahirkan Sayyid Ibrahim itu siapa? Menurut para ulama bukan termasuk istri baginda Rasul, tetapi termasuk sariyah, yaitu hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu lagi sariyah namanya Raihanah binti Zaid, dimerdekakan lalu kemudian dinikahi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Nah jadi kesimpulannya apa? Ini merupakan khususiyah baginda Rasul. Kita tidak bisa ikut-ikut. Makanya pernah saya sampaikan, tidak semua apa yang dilakukan oleh baginda Rasul itu adalah sunnah bagi kita. Termasuk dalam urusan batasan jumlah istri. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan, saya mau menikah dengan 10 perempuan. Kenapa? Ini sunnah Rasul, karena Rasul pun mengerjakan. Oh tidak, ada dalil khusus yang membatasi bahwa istri kita maksimal hanya 4. Itu pun dengan catatan ketika memenuhi syarat. Kalau prinsip utamanya tetap monogami, 1 saja. Baru kemudian kalau ada udzur syar'i dan seterusnya bisa maksimal 4. Kalau sampai 10, 13 tidak boleh. Kalau menikah bersamaan dalam satu waktu, dalam satu akad, semuanya tidak sah kalau lebih dari 4. Kalau 1 maka 1 sampai 4 sah, yang kelima dan seterusnya tidak sah. Hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum ajma'in. Dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innahu yusta'malu 'alaikum umara'u, sesungguhnya nanti akan ada amir-amir, akan ada pemimpin-pemimpin yang diangkat untuk mengurusi urusan kalian. Amir ini dari sekup yang paling kecil sampai yang paling besar. Baik kalau sekarang ada RT, ada RW, lurah, kepala desa, ataupun sampai kepada presiden, gubernur dan seterusnya. Itu namanya adalah umara'u. Hadis ini menurut para ulama termasuk salah satu bentuk mukjizat baginda Rasul, di mana baginda Rasul itu tahu akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ada banyak hal. Dan para ulama sebenarnya masih ada khilafiyah. Apakah Rasul itu sudah diberitahu oleh Allah sebelum meninggal dunia tentang apa yang akan terjadi pada umat beliau sampai hari kiamat? Ada sebagian yang berpendapat, iya, Rasul sebelum meninggal dunia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahu bahwa umatmu akan mengalami kejadian seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, secara detail dan lengkap. Pendapat yang kedua mengatakan, oh tidak, hanya ada kejadian-kejadian besar saja, kejadian-kejadian tertentu saja yang Allah beritahu kepada baginda Rasul, tapi tidak semua peristiwa terjadi Rasul kemudian mengetahui, tidak. Ada khilafiyah para ulama dalam urusan seperti ini. Fata'arifuna wa tunkirun, maka ketika kalian memiliki pemimpin-pemimpin, fata'arifun, ada sebagian perbuatan mereka yang kalian ikuti, kalian ketahui bahwa itu baik. Ya, kita mengetahui ada pemimpin yang adil, ada pemimpin yang sholatnya rajin, ada pemimpin yang hafal Quran, pemimpin yang rajin ke masjid dan seterusnya, sosialnya baik, ramah, mendahulukan kepentingan masyarakatnya. Ta'rifun, itu artinya kita mengetahui mereka adalah orang-orang yang baik. Wa tunkirun, tetapi kata baginda Rasul juga pasti nanti ada di antara pemimpin-pemimpin kita itu kita ingkari karena mereka berbuat mungkar. Jadi ada sebagian perbuatan amir-amir kita, pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita yang baik dan yang buruk. Itu Rasul sejak dulu ya sudah tahu. Bahkan mohon maaf, ini tidak terjadi di zaman yang jauh setelah baginda Rasul saja. Ketika masih dekat pun di zaman sahabat mamanya, di zaman sahabat Utsman mamanya, itu sudah terjadi seperti ini. Ada sebagian amir-amir itu yang memang menggunakan kekuasaannya, abuse of power itu, untuk melakukan kezaliman-kezaliman. Ada. Nepotisme itu ada juga. KKN itu ada juga. Jadi Rasul menyampaikan seperti ini tidak hanya untuk masa yang jauh, tetapi masa yang dekat setelah baginda Rasul pun berlaku. Dan itu kenyataannya memang ada. Faman kariha faqad bari'a, maka barang siapa yang membenci perbuatan yang mungkar dari pemimpin-pemimpinnya, maka sungguh dia telah bebas dari dosa. Jadi kalau kita mengetahui ada di antara pemimpin-pemimpin kita yang melakukan kesalahan, lalu kemudian kita membenci kesalahan-kesalahan itu, maka kita sudah bebas dari dosa. Kita tidak terkena dosa. Minimal apa tadi? Ada bentuk karohah, rasa benci terhadap kesalahan tersebut. Wa man angkara faqad salima, dan barang siapa yang mengingkarinya dengan dua tahapan di atasnya itu, yaitu yang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Yaitu dua di atasnya, yaitu ingkar dengan menggunakan tangan kalau kita mampu, atau ingkar dengan lisan. Faqad salima, maka dia telah selamat dari siksa api neraka. Nah, di dalam hadis ini ada satu penjelasan bahwa kalau kita melihat pemimpin kita di semua level, ketika mereka melakukan kesalahan, maka hal pertama yang menjadi kewajiban kita adalah harus menunjukkan
rasa tidak cocok, tidak mendukung kesalahan tersebut. Itu minimal. Entah itu kawan dekat kita, keluarga kita, ataupun pilihan kita. Siapapun pemimpin kita, kalau dia melakukan sesuatu yang jelas-jelas mungkar, jelas-jelas salah, harus ada dalam perasaan kita rasa ingkar, rasa benci terhadap kesalahan tadi, atau tidak menyetujui kemungkaran yang dia lakukan. Itu kewajiban pertama. Baru kalau kemudian kita mampu, baru lanjut berikutnya, yaitu at-ta'rif wal wa'dhu, yaitu memberitahukan, mohon maaf ini salah. Kalau setelah diberitahu kemudian ternyata tidak nurut juga, maka lanjut al-wa'dhu, yaitu memberikan nasihat. Kalau tadi kan hanya kasih tahu saja, mohon maaf Pak Pemimpin, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, ini seperti ini tidak betul, ini salah. Secara aturan undang-undang tidak boleh, dalam agama Islam juga tidak boleh, sampaikan. Baru kasih tahu saja. Nah, baru lanjut kalau at-ta'rif dikasih tahu tidak juga berubah, maka lanjut yang kedua adalah al-wa'dhu. Apa al-wa'dhu itu? Al-wa'dhu artinya adalah memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Nah, setelah itu baru tahapan yang berikutnya adalah al-qaulul khashin, kata-kata yang agak keras. Jadi kalau al-wa'dhu ini enggak mempan juga, dikasih mau'izah, disebutkan dalil-dalilnya, disebutkan efek negatifnya seperti apa, tidak juga nurut. Maka yang ketiga ada namanya al-qaulul khashin, kata-kata yang keras. Seperti contohnya, ya jair, wahai pemimpin yang zalim, wahai pemimpin yang buruk. Tetapi menurut Imam Ghazali ini dilihat-lihat, tahapan yang ketiga ini dilihat-lihat efeknya. Kalau efeknya hanya akan menimpa kita pribadi yang mengkritik atau yang memberikan perkataan kasar tadi, maka silahkan, masih dianjurkan. Tapi kalau efek negatifnya itu tidak hanya menimpa pada diri kita, tetapi juga pada keluarga kita, apalagi pada umat kita, pada masyarakat sekitar kita yang mendukung kita, maka tidak dianjurkan, bahkan dianggap tidak boleh. Itu menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya untuk yang disepakati, kalau ada pemerintah yang salah, yang sepakat itu satu at-ta'rif, yang kedua adalah al-wa'dhu. Nah, baru kalau dua ini tidak mempan juga, bisa lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu al-qaulul khashin, kata-kata yang agak keras, tetapi nanti dilihat dulu kira-kira efeknya itu hanya akan menimpa kita pribadi saja ataukah menimpa kepada masyarakat kita, pendukung kita. Kalau hanya menimpa pada diri kita pribadi, silahkan lanjutkan. Dan itu termasuk sunnah, asalkan kita ya berani dan juga benar. Jangan hanya berani saja tapi tidak benar, itu salah. Ya makanya nanti ada saya sampaikan kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar secara umum. Yang kedua, kalau efeknya itu secara umum bagi masyarakat kita, maka ini tidak boleh. Berkaitan dengan hadis la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri kita juga membahayakan orang lain. Nah, kalau kita yang ngomong tapi kemudian masyarakat kita semuanya kena, maka kasihan masyarakat kita, tidak tahu menau, nggak ikut-ikut, tetapi ikut kena juga efek dari perkataan kasar kita. Nah, baru setelah itu ada namanya at-taghyir bil yad, yaitu menggunakan tangan. Nah, kalau menggunakan tangan ini sudah bukan wewenang kita lagi kalau untuk kepada pemimpin. Hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum ajma'in. Walakin man radiya wa taba'a. Lalu baginda Rasul melanjutkan, akan tetapi orang yang ridho terhadap kemaksiatan yang dilakukan pemimpinnya, wa taba'a, bahkan mengikuti, maka orang-orang seperti itu tidak selamat dari dosa dan tidak selamat dari siksa api neraka. Inilah bahayanya kita itu fanatik. Inilah bahayanya kita fanatik. Maka itu dalam setiap kali pemilihan silahkan pilih sesuai dengan pertimbangan kita. Oh, ini baik untuk masyarakat, baik untuk bangsa, baik untuk negara, baik untuk agama. Pilih. Tapi nanti kalau sudah jadi, meskipun yang jadi itu bukan pilihan kita,
kita tetap terkena kewajiban kita terkena kewajiban untuk taat kepada ulil amri, meskipun bukan pemimpin kita. Meskipun bukan pemimpin kita. Jadi meskipun itu pilihan kita atau bukan, kalau dia sudah ditetapkan menjadi pemerintah, wajib untuk taat. Nanti kewajiban taatnya itu lihat-lihat untuk yang benar, kebijakan-kebijakan yang benar taati. Tidak ada istilah, wah meskipun kebijakannya benar, wong saya dulu nggak milih dia kok, ya saya tidak akan taat. Tidak boleh. Itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Dan ulil amri ini bukan berarti maksudnya adalah ketua golongannya sendiri atau ketua ormas Islamnya sendiri, ya bukan. Ulil amri pemimpin yang sah dipilih. Nah, kalau kebijakannya itu salah, nah di sini tadi, kalau kebijakannya itu salah, entah itu pilihan kita atau pemimpin yang bukan pilihan kita, maka kita wajib mengingkari. Jadi jangan kemudian kita milih A, pokoknya nanti setelah dia jadi salahkah, benarkah, maksiatkah atau taatkah, pokoknya saya ikut. Tidak boleh. Kita bisa menanggung dosanya juga. Yang salah pemimpin kita, seharusnya kita mengingkari, seharusnya kita menasehati, seharusnya kita mengingatkan, kita malah ngikut saja, membelai terus, padahal jelas-jelas salah. Ini yang sesuatu yang jelas-jelas salah ya, bukan yang masih debatable, bukan yang masih ijtihadiyah, yang masih ada ruang benar dan salah. Ini yang jelas-jelas salah, yang jelas-jelas maksiat. Lalu kemudian kita sengaja ikut ridho, bahkan kemudian membela terus mati-matian, tak peduli salah dan benar, maka kita pun ikut menanggung dosa dan salahnya. Nah, inilah pentingnya bersikap adil. Adil termasuk kepada pemimpin. Jangan benar pun, meskipun benar pokoknya saya tidak akan ikut. Kalau salah, meskipun salah tetap saya ikut. Nah, ini ya tidak adil namanya. Jadi adil itu kalau benar ikuti, meskipun bukan pilihan kita. Tapi kalau salah jangan ikuti, meskipun pilihan kita. Ini ternyata kaitannya itu panjang. Tidak hanya dengan urusan nanti kita akan diangkat jadi apa, bukan hanya urusan dunia, tapi urusannya urusan dosa dan juga urusan akhirat. Nah, lalu kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, wahai baginda Rasul, kalau pemimpin kami itu ada yang berbuat maksiat tadi, yang tadi engkau sampaikan kita harus mengingkari perbuatannya, apakah boleh kami memerangi mereka, angkat senjata untuk menumpas mereka? Ala nuqatiluhum. Qala, kata baginda Rasul apa? La, tidak boleh. Jadi kalau pemimpin kita salah, maka kita tetap tidak boleh memerangi mereka. Batasannya ma aqamu fikumus sholata, selama dia masih mengizinkan kalian untuk mendirikan sholat, selama pemimpin-pemimpin kalian itu tidak melarang sholat. Nah, ada kemudian yang menyatakan ini berarti pemimpin sekarang boleh diperangi karena melarang sholat. Tidak melarang sholat, hanya saja sholatnya di rumah masing-masing, sementara di beberapa tempat masjid-masjidnya disterilkan dan ditutup dulu umpamanya. Kalau itu namanya bukan melarang sholat. Yang namanya melarang sholat itu memang betul-betul dilarang. Di rumah pun nggak boleh. Di rumah pun nggak boleh. Pokoknya siapa yang sholat saya tembak umpamanya. Nah, itu jelas tidak boleh. Nah, pemimpin yang seperti itu perangi. Atau kalau dalam redaksi yang lain itu selama kesalahannya itu adalah bukan kufrun bawahun di hadis yang sebelumnya itu. Jadi kalau kesalahannya itu sudah sampai pada tahap kekafiran, mengkafirkan kita semuanya, yaitu mengarahkan kita semuanya supaya jadi kafir semuanya, nah seperti itu kita perangi boleh. Tapi selama pemimpin kita itu tidak melarang kita untuk mendirikan sholat, bahkan didukung dengan diberikan bantuan untuk masjid-masjid, majelis ta'lim dan seterusnya, dan selama tidak menelurkan kebijakan-kebijakan yang membawa kita pada kekafiran yang nyata, maka kita tidak boleh untuk memerangi pemimpin. Cukup tadi mengingatkan, menasehati,
Lalu kemudian kalau kita tahu efeknya hanya untuk diri kita saja, sampaikan dengan kata-kata yang agak keras. Sampai situ saja. Tuh. Nah, itu panduan Islam di dalam hubungan antara masyarakat dengan ulil amri. Indah sebenarnya itu. Nah, kalau yang dulu-dulu dipakai oleh para ulama tadi, yaitu tentang afdolul jihad kalimatu haqqin amamal imamil jair, bagaimana itu? Yaitu jihad yang terbaik itu adalah mengungkapkan kalimat-kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Itu betul. Hadis itu menurut para ulama sahih, betul. Maka tadi kalimatnya apa? Kalimatu haqqin amamal imamil jair, yaitu mengungkapkan kalimat-kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Itu masuknya ta'rif dan al-wa'zu, yaitu mengingatkan, memberitahukan, lalu kemudian menasihati. Itu kan kalimatu haqqin. Bukan kemudian dengan menyebarkan fitnah, bukan dengan menyebarkan hoax. Itu hati-hati, malah salah lagi. Tujuannya benar, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang salah, berdosa juga. Jangan kebencian kita lalu membuat kita menghalalkan segala cara. Itu salah. Maka tetap harus adil tadi. Tidak hanya kepada pemimpin yang tidak kita pilih, tetapi kepada pemimpin yang kita pilih pun, yang menjadi pilihan kita pun harus adil. Salah, salahkan, benar, benarkan. Kalau mampu dengan ungkapan, kata-kata, kata-kata. Kalau tidak mampu, minimal ingkar bil qalbi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, sekarang saya sampaikan tentang dawabit atau kaidah-kaidah dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini secara umum. Yang pertama, al-ilmu. Apa artinya al-ilmu? Yaitu kita harus memiliki pengetahuan bahwa ini memang mungkar, bahwa ini memang salah. Satu. Jadi tidak bisa dan tidak boleh orang itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi dia nggak tahu apa-apa. Pokoknya ikut-ikutan saja. Ayo, di sana ada sesuatu yang harus terberantas. Ayo. Gitu. Padahal nggak tahu itu maksiat atau tidak, masih ikhtilaf atau tidak. Pokoknya ikut-ikutan saja. Ya tidak boleh. Makanya ada disebutkan dalam salah satu ungkapan yang sangat masyhur, la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari illa man kana faqihan fima ya'muru bihi faqihan fima yanha 'an. Tidak boleh seseorang menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran kecuali orang yang mengerti pada apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang tadi. Jadi dia harus tahu bahwa kita menyuruh pada kebaikan nih, kita harus tahu bahwa itu memang betul-betul baik. Kita mencegah kemungkaran, kita harus tahu bahwa itu betul-betul mungkar. Nah, mohon maaf, ini termasuk bekal yang sangat penting sekali. Makanya da'i itu harus dibekali dengan ilmu yang mumpuni dulu. Jangan mengandalkan hanya retorika saja, lalu kemudian dia sudah koar-koar ini haram, ini wajib, ini makruh dan seterusnya, maka bisa sesat menyesatkan. Bahaya sekali. Mohon maaf, contohnya. Seringkali kita hanya melihat larangan itu secara umum saja. Contoh, ada 3 waktu utama di mana kita haram untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Apa 3 waktu itu? 1 setelah sholat subuh, kan tidak boleh itu. Yang kedua yaitu setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang ketiga yaitu ketika waktu istiwa, matahari betul-betul tepat di atas kepala kita. Itu tidak boleh. Tetapi itu ternyata belum berhenti di situ. Yang tidak boleh, sholat yang dilarang dikerjakan di 3 waktu itu sholat apa saja. Nah, ini harus detail. Ternyata yang dilarang hanya 2 kategori sholat, 2 macam sholat. 1, sholat sunnah mutlak yang tidak punya sebab-sebab khusus. Pokoknya saya hanya sholat 2 rakaat, usolli sunnatal mutlaqi raka'ataini. Nah, itu tidak boleh dikerjakan di 3 waktu tadi. Yang kedua yaitu sholat-sholat sunnah yang memiliki sebabnya itu belakangan terjadinya setelah sholatnya.
Jadi sholat dulu baru kemudian sebabnya itu ada. Apa itu? Seperti contoh sholat sunnah hajat. Itu kan kita sholat dulu baru kemudian Allah kasih hajat kita, kabulkan hajat kita. Sholat sunnah istikharah, kita sholat dulu baru kemudian Allah berikan jawaban, berikan ketetapan hati, kemantapan hati terhadap urusan kita. Itu juga tidak boleh dikerjakan di 3 waktu tadi. 2 itu saja, sholat sunnah mutlak dengan sholat sunnah yang punya sebab tapi sebabnya itu belakangan daripada sholatnya. Kalau selain itu, 1 sholat qadha, baik qadha wajib maupun qadha sunnah boleh. Qadha wajib ataupun qadha sunnah boleh dikerjakan di 3 waktu tadi. Yang kedua, yaitu sholat sunnah yang punya sebab, sebabnya itu lebih dulu terjadi daripada sholatnya. Seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, kita kan masuk masjid dulu baru kemudian sholat, itu boleh. Atau sholat sunnah wudhu, kita wudhu dulu baru kemudian sholat sunnah 2 rakaat, meskipun dikerjakan di 3 waktu tadi boleh. Istiwa setelah subuh, setelah asar boleh. Maka kalau kita mau maghrib, itu kan kadang yang rajin-rajin itu kan datangnya sebelum maghrib. Umpamanya maghrib jam 6 lebih 20 menit, jam 6 kita sudah datang. Maka dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid meskipun itu setelah asar, karena ada sebab yang lebih dulu terjadi, yaitu masuk masjidnya. Baru yang ketiga yang diperbolehkan juga sholat sunnah yang punya sebab khusus dan sebabnya itu masih terjadi ketika kita melaksanakan sholat. Seperti sholat gerhana, kita sholat gerhana matahari umpamanya, kita sempatnya itu setelah asar, setelah asar masih gerhana matahari lalu kita sholat, boleh, karena sebabnya itu masih terjadi ketika kita sholat. Ini harus detail. Dan ada lagi tambahannya setelah itu, kebolehan kita melaksanakan 3 kategori sholat tadi asalkan jangan sengaja dipas-paskan. Jangan sengaja dipas-paskan. Artinya memang ada kesengajaan betul dari diri kita. Saya pokoknya mau sholat sunat tahiyatul masjidnya nanti saja, kalau sudah asar, nah saya baru sholat di situ. Kalau selain itu saya nggak mau sholat sunat tahiyatul masjid. Nah itu salah juga, tidak boleh juga kalau begitu. Kalau sengaja ngepaskan, itu juga tidak boleh. Tapi kalau memang pas kebetulan kita masuk masjidnya saat 3 waktu itu, tidak apa-apa, nggak masalah. Nah maka jangan kemudian orang ada habis sholat subuh, lalu kemudian dia berwudu umpamanya, lalu kemudian masuk, lalu dia sholat sunnah wudu, kemudian kita larang. Begitu Allahu Akbar, haram, sholat apa itu? Tanya dulu sholat apa. Siapa tahu dia termasuk sholat sunnah qadha, umpamanya qadha sunnah, atau termasuk sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudu, boleh asalkan tidak ada kesengajaan ngepaskan tadi. Jadi jangan hanya tahu kulitnya saja, pokoknya sholat dilarang di 3 waktu tadi. Belum berhenti di situ, ada detailnya, ada pembagiannya, dan ada syaratnya. Yang kedua, termasuk qawaid atau kaidah dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu al-aula fal aula. Mulai dari yang paling ringan dulu. Amar ma'ruf nahi munkar itu dimulai dari tahapan yang paling ringan. Ya seperti tadi, yaitu kita ta'rif, kita kasih tahu dulu. Ta'rif kok tidak mempan, maka lanjut kepada al-wa'dhu, kasih nasihat, kasih mau'izah. Mau'izah tidak mempan, kasih al-qaulul khashin, itu kata-kata yang agak tegas. Baru kata-kata tidak mempan juga, baru kemudian cara yang paling terakhir menggunakan kekuatan atau kekuasaan kita. Jangan langsung kesalahan ringan langsung menggunakan tangan. Ya, maka yang terjadi bukan lagi amar ma'ruf nahi munkar, malah jadi musuhan dan tawuran akhirnya. Jadi dari yang paling rendah naik berikutnya. Yang ketiga, alla yu'addiya ila munkarin akbar minal awal, yaitu amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan tidak menyebabkan munculnya kemungkaran lain yang lebih besar. Tidak menyebabkan kemungkaran lain yang lebih besar. Ini salah satu dalilnya adalah baginda Rasul ketika melihat ada orang Arabi, orang Arab pedalaman yang tiba-tiba masuk masjid, kencing dalam masjid. Itu kan sahabat Umar dan sahabat lain itu langsung mau menarik dia. Kata Rasul, biarkan dulu. Sebab kalau kita tarik, kalau kamu tarik, nanti dia malah akan mengotori seluruh masjid nanti.
Momennya dia tarik atau kita kejar-kejar sambil kencing kan nanti jadi najis semua. Jadi sudah biarkan di satu titik saja. Biarkan satu titik, nanti kalau sudah selesai baru kemudian Rasul memerintahkan sahabat untuk ngambil air. Lalu Rasul menasihati, tahukah engkau bahwa ini adalah masjid? Masjid itu tidak layak kecuali untuk sholat dan zikir. Tidak boleh ada najis di situ. Sadar langsung itu. Coba seandainya langsung ketika itu langsung dipukul kah atau langsung ditarik, langsung dikejar-kejar, itu. Nah sama, mohon maaf, termasuk kalau ada di sekitar kita kemungkaran yang dilakukan, mohon maaf, oleh anak-anak yang mabok. Kalau kita tegur atau kita langsung menggunakan kata-kata yang kasar, mohon maaf, bisa jadi kemudian orang-orang itu nekat, malah melakukan kemungkaran yang lebih besar, pembakaran, perusakan dan seterusnya. Maka tadi salah satu kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar, jangan sampai setelah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu malah muncul kemungkaran yang lebih besar, muncul fitnah, muncul tawuran dan seterusnya. Maka dipertimbangkan betul. Kemudian yang keempat, al-muwazanatu fi hal ikhtilatil munkari bi ma'rufin. Itu harus ada muwazanah, harus ada pertimbangan yang matang ketika kemungkaran itu masih ada unsur kebaikan di dalamnya. Jadi kebaikan dan kemungkaran campur. Maka kita timbang, ini kira-kira mana yang lebih dominan, mana yang lebih punya efek positif antara yang kebaikannya dengan yang kemungkarannya. Kalau yang kemungkarannya lebih dominan, kita larang. Tapi kalau yang kebaikannya itu yang jauh lebih dominan, yang kemungkarannya hanya sedikit saja, maka biarkan saja. Minimal kita sampaikan saja ta'rif, mengingatkan, Bapak, itu bagus, taklim itu bagus, tetapi ya mbok yo jangan dicampur laki-laki perempuan, kasih satir. Kan positifnya lebih banyak. Positifnya apa? Ada sholawatan di situ, ada puji-pujian kepada Allah, ada taklim, ada ceramah, tausiah dan seterusnya. Bagus, tapi ada kekurangan di dalamnya. Umpamanya campur laki-laki perempuan, tidak ada penghalang, tidak ada satir. Ya maka sampaikan saja, jangan dilarang total. Pengajian ke situ haram, ya tidak begitu. Sampaikan kepada panitianya, Pak, mohon maaf kalau saya boleh menyampaikan usul dan saran. Pengajiannya bagus, sholawatannya bagus, tapi itu campur laki-laki perempuannya itu yang nggak bagus. Gimana ya kira-kira solusinya? Oh, solusinya mungkin dikasih satir. Ini laki-laki, ini perempuan. Begitu. Sama ziarah kubur pun begitu. Kalau ada ziarah kubur kemudian orangnya itu masih salah dan kita dengar langsung, bukan berdasarkan suudzon ya. Jadi jangan kepada orang ziarah kubur itu langsung suudzon. Wah, ini minta sama kuburan nih. Enggak boleh. Kecuali kalau ada orang yang jelas-jelas salah, Mbah yang di kuburan, tolong dong kasih saya rezeki. Nah, itu kan jelas salah tuh, kita dengar. Ya maka jangan juga total larang ziarah kuburnya. Haram bagi Anda ziarah kubur. Tidak. Ziarah kuburnya bagus, silahkan. Tapi Bapak benahi caranya. Caranya bukan minta kepada pemilik kuburan, enggak boleh. Mintanya kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan orang yang di dalam kubur. Atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada orang yang ada di kubur. Menurut ulama-ulama yang membolehkan tawassul kepada orang solih, boleh kalau itu. Tapi kalau minta kepada pemilik kuburan nggak boleh, meskipun dia wali kah, meskipun wali nggak boleh, mbah wali nggak boleh. Kepada wali kota boleh masih hidup. Tapi kepada mbah wali sekalipun kita minta, mbah wali tolong, nggak boleh. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah wali ini memangnya sebagai, saya jadikan ia sebagai wasilah, saya mohon kepada engkau agar engkau mengabulkan hajat saya wahai Allah. Tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yaitu al-masailul khilafiyyatu la tadkhulu fil amri wan nahyi. Untuk urusan-urusan khilafiyah tidak boleh kita ingkari. Nih penting juga ini. Makanya mohon maaf, saya juga ikut memberikan sumbangsi saran kepada dai-dai, termasuk dai-dai yang menyatakan bahwa ini gerakan-gerakan pembaharuan dan seterusnya umpamanya, maka harus dilihat ini masalah khilafiyah atau bukan, masalah ijtihad atau bukan. Kalau masalah khilafiyah tidak boleh diingkari, apalagi langsung divonis haram, dosa besar, tidak boleh. Untuk urusan-urusan yang khilafiyah, urusan-urusan yang ijtihadiyah masih ada khilaf ulama dan khilafnya itu ada dalilnya. Sekali lagi, khilaf ulama yang ada dalilnya.
Kalau hanya sekedar khilaf, ada ulama mengatakan begini, dalilnya mana? Ya enggak ada sih kayaknya. Ya enggak boleh kalau seperti itu, tak bisa diterima. Karena khilaf itu juga ada aturannya. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafa lahu hadzun minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dipakai kecuali khilaf-khilaf yang ada dalilnya. Itu baru dipertimbangkan. Kalau enggak ada dalilnya tidak bisa dipakai. Jadi kalau masalah itu masalah ikhtilafiyah, seperti contoh masalah Maulid Nabi. Maulid Nabi itu ikhtilafiyah. Dalil yang mengatakan Maulid Nabi itu bagus banyak. Termasuk Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ada hadis-hadisnya beliau sebutkan. Kemudian Imam Suyuti juga menyebutkan dalam kitab beliau itu Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, beliau sebutkan dalil-dalilnya itu. Maka ini masalah khilafiyah, tidak boleh kemudian kita ingkari. Itu Maulid Nabi ahli neraka semua, enggak boleh. Yang harusnya kita sampaikan bagaimana kalau enggak setuju dengan Maulid Nabi? Maulid Nabi itu ada khilafiyah ulama. Sebagian membolehkan dengan dalil seperti ini, sebagian lagi mengatakan tidak boleh dengan dalil seperti ini. Tapi kami memilih tidak melakukan Maulid Nabi. Kami memilih mengatakan Maulid Nabi bid'ah. Tapi yang menyatakan Maulid Nabi boleh, ya silahkan, mereka ada dalilnya. Harusnya begitu. Wong dalilnya ada kok, dalilnya banyak kok, tidak hanya satu kok. Nah itu. Makanya penting sekali pemahaman mengenai fiqhul ikhtilaf, fikih memahami perbedaan pendapat. Sikap kita yang tepat ketika khilaf itu seperti apa? Ini penting sekali. Ini salah satu hal yang sangat merusak ukhuwah Islamiyah, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Itu karena masalah-masalah khilafiyah kita sampaikan seolah-olah itu masalah yang mujma' alaih, masalah yang sepakat ulama. Akhirnya kita berani vonis kafir, dosa besar, bid'ah, neraka, padahal itu masih khilafiyah. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk diperbaiki dan dirubah. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Masih ada beberapa kaidah lain sebenarnya, nanti kita sampaikan di pertemuan yang akan datang saja, karena masih di bab amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, baik karena corona atau yang lainnya. Yang meninggal dunia mudah-mudahan meninggal dalam keadaan syahid, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim 'alaina bil khair. Allahumma ya Allah, la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا وذرياتنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اهدنا الصراط المستقيم والله موفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.